Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair wa afiyah aidon, anak-anak ya. Jadi jika Ustadz bertanya kaifa halukum, maka jawabannya adalah alhamdulillah, ana bi khair wa afiyah, wa anta kaifa haluka. Coba diulangi. Oke, bagus. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, anak-anak semuanya yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, dan seluruh kaum muslimin yang senantiasa menjalankan syariatnya hingga yaumil qiyamah. Baik anak-anak, sudah siap hari ini untuk mengaji di rumah? Sudah siap hari ini untuk murojaah hafalan di rumah? Sudah siapkah hari ini anak-anak untuk menghafal Al-Quran di rumah? Alhamdulillah, semoga semuanya kita punya keinginan, semangat untuk belajar Al-Quran, membaca dan menghafalnya ya di rumah. Ya. Baik, perkenalkan Ustadz di sini adalah bernama Ustadz Fahad Ubay Rusdiawan yang akan menyampaikan kepada anak-anak, baik anak yang baru maupun anak yang lama, ahlan wa sahlan ya talibal ilmi. Selamat datang wahai para penuntut ilmu. Baik anak-anak yang Ustadz cintai dan Ustadz sayangi karena Allah Ta'ala, Ustadz di sini akan menyampaikan motivasi untuk anak-anak agar lebih giat lagi, lebih bersemangat lagi di dalam belajar Al-Quranul Karim. Baik belajar membaca Al-Quran dengan metode umi maupun belajar menghafalkan Al-Quranul Karim. Baik anak-anak, apa saja kemuliaan atau apa saja keutamaan belajar Al-Quranul Karim? Baik, yang pertama adalah menyenangkan orang tua atau berbakti kepada orang tua. Anak-anak, siapa di antara kita yang tidak ingin menyenangkan orang tuanya? Ayo coba angkat tangan. Siapa yang ingin berbakti kepada orang tuanya? Siapa yang ingin membahagiakan orang tuanya? Maka anak-anakku semuanya, jikalau kalian menginginkan untuk menyenangkan orang tua, untuk berbakti kepada orang tua, maka kalian harus bersemangat di dalam belajar Al-Quranul Karim, di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Karena nanti pada hari kiamat anak-anak, ini Ustadz sampaikan baktinya kita kepada orang tua ketika belajar Al-Quran. Nanti pada hari kiamat di surga nanti Allah Subhanahu wa taala tiba-tiba akan memanggil orang tua kita. Kemudian orang tua kita nanti akan diberikan yang namanya jubah dan mahkota oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sinarnya sinar daripada mahkota yang diberikan kepada orang tua kita melebihi sinar matahari yang terbit setiap hari di alam dunia ini anak-anak. Ya, maka ketika itu orang tua kita kaget. Ya Allah, kenapa engkau pakaikan
pakaian yang sedemikian bagusnya ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, karena berkat bacaan Al-Qur'an anakmu, karena berkat anakmu telah menghafal Al-Qur'an, karena berkat anakmu menjadi ahlul Qur'an. Ya, karena keistimewaan ahlul Qur'an merupakan ahlullah, merupakan keluarga-keluarga khusus Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Maka anak-anak, teruslah kita bersemangat di dalam menghafal Al-Quran, yang nantinya kita akan bisa berbakti kepada orang tua kita dan menyenangkan orang tua kita di hari kiamat, di surga nanti, insya Allah. Baik, kemudian yang kedua, keutamaan belajar Al-Quran adalah menjadi manusia yang paling baik. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW bersabda, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah siapa yang belajar Al-Quran dan yang mengajarkannya. Siapa yang tidak ingin menjadi manusia yang baik, yang paling baik di dunia ini, anak-anak? Ya, kita pasti menginginkan diri kita menjadi manusia yang paling baik di antara manusia-manusia yang lain. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ya, akan diangkat suatu kaum dengan Al-Quran ini dan akan direndahkan suatu kaum, ya, karena Al-Quran ini. Artinya, ya, jika kita para anak-anak muslim ini bersemangat di dalam belajar Al-Quran, baik membaca maupun menghafalkannya, nanti kita akan diangkat derajat kita. Kaum kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi kaum yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya anak-anak, kedudukan surga kita nanti di hari kiamat itu tergantung pada hafalannya. Siapa yang tidak menginginkan surga, apalagi surga yang tertinggi, ya, surga Firdaus, ya, surga yang tertinggi, yang tempatnya adalah langsung di bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan kepada ahlul Quran, Iqra wartaq warattil, bacalah dan naiklah, bacalah dan naiklah, ya, sebagaimana engkau membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran di dunia, ya. Fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukanmu itu, ya, tergantung kepada ayat atau hafalan yang kalian miliki. Ya, mari ayo bersemangat di dalam menghafal Al-Quran hingga 30 juz, sehingga derajat kita di surga oleh Allah Subhanahu wa taala dinaikkan. Ya, misalnya kita besok masuk surga di tingkat yang paling bawah karena kita memiliki hafalan Al-Quran, karena kita setiap hari membaca Al-Quran, nanti Allah Subhanahu wa taala akan menaikkan kita. Ya, fa inna manzilataka, maka sesungguhnya kedudukanmu di surga nanti ditentukan oleh bacaan dan hafalan Al-Quran kita. Karena kata para ulama, sesuai dengan banyaknya hafalan yang kita miliki, maka mari ayo kita bersemangat di dalam menghafal Al-Quranul Karim. Kemudian selanjutnya, Al-Quran nanti akan menjadi syafaat bagi kita, ya, pada saat tidak ada yang membantu kita di hari kiamat, pada saat tidak ada yang bisa menolong kita, maka Al-Quran itu datang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
untuk diberikan kepada kita. Karena kita sebagai ahlul Quran semasa hidup kita di dunia ini. Kemudian yang selanjutnya, kalau kita belajar Al-Quran, baik membaca, menghafalkan, kemudian di tingkat selanjutnya yaitu memahami, kemudian kita amalkan isi Al-Quran, maka Allah akan mengangkat derajat kita di dunia ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat seseorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan yang menuntut ilmu. Di antara ilmu yang mulia sebagaimana yang Rasul sabdakan tadi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama tadi, adalah belajar Al-Qur'an, baik membaca, menghafalkan, memahami maknanya, kemudian mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka anak-anak, Ustadz berpesan, meskipun kita dalam kondisi ada virus yang namanya coronavirus atau COVID-19 ini, meskipun kita terbatasi interaksi kita, tidak bisa lagi mengaji secara bertatap muka, kita hanya bisa mengaji di depan layar HP kita, menatap video ustadz, menatap video teman kita yang membaca. Meskipun kita terbatasi oleh kondisi, hal ini tidak akan menyurutkan semangat kita di dalam membaca Al-Quran, di dalam menghafalkan Al-Quranul Karim, karena keutamaan-keutamaan yang mulia. Di antaranya yang saya sebutkan tadi, menyenangkan orang tua atau berbakti kepadanya, menjadi manusia yang paling baik di dunia ini, dan kedudukan kita di surga ditentukan atau sesuai dengan bacaan kita, banyaknya hafalan kita. Menurut para ulama, sesuai dengan banyaknya hafalan kita. Kemudian Al-Quran menjadi syafaat bagi kita, kemudian kita akan diangkat derajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala berkat kita belajar Al-Quran, membaca, menghafalkan, memahami dan mengamalkan isi yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Maka ayo senantiasa bersemangat. Don't give up. Terus bersemangat dan terus menjadi yang terbaik untuk berbakti kepada orang tua, untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang paling baik di dunia ini.